Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita pembelajaran pertama yaitu pembelajaran tematik. Yaitu kita masuk pada subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Nah, kita baca bismillah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, langsung saja sekarang pada pembelajaran 6 di sini ada Ino, anak yang pintar dan jujur. Ino tidak pernah menyontek saat ujian. Ino juga tidak pernah mengejek temannya. Mengejek teman bertentangan dengan sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga Pancasila, ada yang masih ingat? Sila ketiga Pancasila itu apa? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang di sini ada ayo mengamati. Di sini amatilah percakapan di bawah ini. Nah, Ibu praktekkan dulu ya percakapannya. Di sini ada percakapan antara Ino dan guru. Di sini Ino berkata, "Ibu, ini kertas soalnya robek. Saya tidak bisa membaca soal." Lalu ibu gurunya menjawab, "Oh, baik Ino, mari Ibu ganti." Lalu Ino mengucapkan, "Terima kasih Ibu." Gurunya menjawab, "Sama-sama Ino." Nah, kita lihat di sini ada gambarnya ya, gambar 2.0. Di sini Ino sedang menukarkan kertas soal yang robek. Ibu gurunya mengganti kertas soal yang robek itu dengan kertas soal yang baru ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa pertanyaan mengenai percakapan di sini. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Sekarang kita bahas nomor 1 di sini. Mengapa Ino tidak dapat membaca soal? Nah, dalam percakapan tadi Ino mengatakan bahwa kertas soalnya robek sehingga ia tidak bisa membaca soalnya ya. Lalu apa yang dilakukan ibu guru? Nah, tadi yang dilakukan ibu guru yaitu mengganti kertas soal yang robeknya dengan soal yang baru. Nah, apa yang diucapkan Ino kepada ibu guru? Ino mengucapkan terima kasih ya. Ino mengucapkan terima kasih Bu kepada ibu guru. Ino berterima kasih karena ibu guru telah mengganti soalnya. Nah, lanjut pada halaman selanjutnya di sini ada ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Nah, nanti kalian juga baca di rumah ya. Sekarang dengarkan dulu Ibu baca. Di sini ada ujian sekolah. Hari ini guru mengadakan ujian untuk murid-murid. Guru membagikan kertas soal. Setiap murid memperoleh kertas soal. Guru menyuruh murid-murid mengerjakan ujian. Ujian dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ujian tidak boleh dikerjakan bersama atau mencontek teman. Mencontek saat ujian adalah perbuatan tercela. Nah, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada gambar beberapa murid berbuat curang saat ujian. Di sini ada yang mencontek pada temannya ya. Nah, kalian kalau lagi ujian itu harus mengerjakannya sendiri ya. Kalian harus percaya pada diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bisa mengerjakan sendiri. Jangan menyontek kepada teman, belum tentu jawaban teman itu benar, ya kan? Nah, kalian harus berusaha sendiri karena mencontek merupakan perbuatan yang tercela ya. Nah, di sini ada teka-teki silang ya kalau sering kita tahu itu ini namanya teka-teki silang. Nah, nanti kalian di sini cari kata-kata yang berhubungan dengan ujian dalam huruf acak di sini. Nah, di sini ada contohnya. Di sini contohnya yaitu ini ada kata ulangan. Nah, nanti kalian lingkari kata yang berhubungan dengan ujian. Nah, kalian cari beberapa kata ada di sini. Ya, nanti kalian lingkari saja katanya yang kalian temukan di sini. Di sini kalian carinya itu yang mendatar dan ada juga yang menurun ya. Nah, selanjutnya ada ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Di sini ada Ino, anak yang pintar. Di kelas Ino selalu mendapat nilai yang bagus. Ayah menasehati Ino untuk tidak sombong. Ayah menasehati agar Ino tidak mengejek teman-teman yang prestasinya kurang bagus. Di sini ada gambar ayah sedang menasehati Ino.
Selanjutnya ada mengejek teman akan menyakiti hatinya. Akibatnya, kita tidak akan rukun dengan teman. Sikap mengejek bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Nah, sila ketiga Pancasila itu kan persatuan Indonesia ya. Jadi dalam sila ketiga Pancasila itu kita dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati meskipun dari kita dan orang-orang sekitar kita terdapat perbedaan, tapi kita harus tetap rukun, bersatu, padu ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Di sini berilah tanda centang untuk pengamalan sila ketiga dan beri tanda silang untuk yang bukan pengamalan sila ketiga Pancasila. Seperti biasa ya, nanti kalian beri tanda centang untuk pernyataan yang termasuk pada pengamalan sila ketiga Pancasila dan beri tanda silang jika pernyataan ini bukan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, untuk yang ayo mencari tahu dan ayo menulis kita lewati saja. Kita lanjut pada ayo lakukan. Di sini ada beri tanda centang pada jawaban yang sesuai. Nah, di sini kan ada pernyataannya. Pernyataan pertama misalnya di sini ada Ino dibelikan ayah buku cerita. Nah, jawaban Ino itu apa? Ucapan Ino kepada ayah itu apa? Yang benar itu terima kasih ayah atau baik ayah. Nanti kalian centang mana jawaban yang benar antara dua ini. Misalnya yang baik, kalian centang yang baik. Kalau yang terima kasih, kalian centang yang terima kasih. Dan begitu pula yang nomor 2 ya. Selanjutnya ada ayo diskusi. Di sini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada pensil dan penggaris. Di sini pensilnya sedang diukur menggunakan penggaris ya. Di sini berapakah panjang pensil pada gambar di atas? Diskusikan dengan temanmu. Nah, di sini di bagian sebelah kirinya sudah benar ya. Bagian sebelah kirinya sudah benar, ini garisnya lurus dengan angka 0. Dan sebelah kanannya di sini garisnya menunjukkan bahwa panjang pensil itu di antara 11 dan 12, namun ini lebih mendekati ke 12 ya. Berarti kalau garis yang menghimpitnya itu lebih mendekati ke 12, berarti dikira-kira panjang pensil ini kira-kira 12 cm. Namun jika garis yang menghimpitnya ini lebih dekat kepada yang 11, berarti panjang pensilnya bisa dikira-kira 11 cm. Ya, jadi kalau mendekati ke 12 itu berarti dibulatkan ke kira-kira 12. Nah, kalau yang mendekati garis sempitnya ini mendekati ke 11, dekat ke 11, itu berarti panjang pensilnya itu kira-kira 11 cm. Seperti itu, sudah paham belum? Kalau belum paham nanti kalian bisa tanya ke ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada kini aku tahu. Di sini ada Ino belajar menaksir panjang. Ino menggunakan satuan cm, mengukur menggunakan satuan cm. Amati cara Ino menaksir panjang alat tulis ke cm. Nah, menaksir ini berarti kan kita mengira-ngira ini tuh panjang pensilnya lebih condong kemana, lebih dekat ke 12 apa ke 11, begitu ya. Nah, kita perhatikan. Di sini ada pensil lagi ya. Di sini ada pensil lagi diukur sama penggaris. Di sini belah kirinya udah benar, tegak lurus dengan angka 0-nya. Yang sebelah kanannya di sini garis lurusnya berhimpit pada angka 10 lebih ya. 10 lebih sedikit ini. Nah, berarti karena garisnya ini, ujung pensilnya ini lebih dekat pada angka 10, berarti panjang pensilnya itu kira-kira 10 cm ya. Nah, namun jika garis pensilnya lebih dekat ke angka 11 yang di sebelah sini, itu berarti panjang pensilnya kira-kira 11 cm ya.
karena ini lebih dekat ke 10, jadi ini panjang pensilnya kira-kira ada 10 cm. Seperti itu. Sekarang kita lihat yang gambar keduanya. Di sini ada ini apa namanya? Pulpen, ballpoint. Nah, di sini kita lihat ballpointnya, ujungnya di sini ujung belah kirinya kita udah lihat benar ya, sudah tegak lurus dengan angka 0. Nah, sebelah kanannya kita lihat ujung ballpoint ini lebih dekat ke angka 13 ya. Nih, kita lihat di sini. Ini kan lebih dekat ke angka 13. Jadi, panjang ballpoint ini dapat kita taksir panjang ballpoint ini kira-kira sekitar 13 cm. Ya, sudah paham? Nah, kita lihat contohnya lagi. Di sini ada contohnya lagi. Ada resleting yang diukur dan sebelah kirinya udah benar di angka 0, sebelah kanannya di sini garis yang berhimpitannya menunjukkan bahwa resleting ini berada tepat di tengah-tengah angka 15 dan 16. Ya. Jadi, panjang resleting ini kira-kira 16 cm. Lebih mengarah ke 16 ya kalau di tengah-tengah. Jadi kita bulatkan ke yang 16. Nah, di sini ada cara menaksir hasil pengukuran. Nah, yang kita baca ya bersama-sama. Yang pertama di sini ada, jika ukuran benda lebih dekat dengan angka satuan sebelumnya, maka hasil pengukuran dibulatkan ke angka satuan sebelumnya. Nah, seperti yang ini ya, seperti yang pensil ini. Nah, kan ini angka ujungnya itu lebih dekat pada angka yang sebelumnya, yaitu angka 10. Berarti dibulatkan jadi kira-kira 10 cm. Nah, yang kedua itu jika ujung benda lebih dekat dengan angka satuan sesudahnya, maka hasil pengukuran dibulatkan ke angka satuan sesudahnya. Nah, yang ini, yang kedua. Ini kan panjang ballpoint yang sebelah kirinya itu ujung sebelah kanannya, kanan bukan kiri ya. Kanannya itu lebih dekat ke angka yang sesudahnya ya, yaitu angka 13. Berarti dibulatkan ke angka 13. Jadi panjang ballpoint ini kira-kira 13 cm. Yang terakhir, yang ketiga itu ada, jika ujung benda tepat di tengah-tengah dua satuan berurutan, maka hasil pengukuran dibulatkan ke angka satuan sesudahnya. Nah, yang ini, yang resleting. Yang resleting ini kan tepat berada di tengah-tengah antara angka 15 dan 16. Jadi, kalau berada di tengah-tengah itu dibulatkan ke satuan sesudahnya, yaitu 16. Berarti panjang resleting ini 16 cm. Seperti itu, sudah paham? Sudah paham ya semuanya? Kalau ada yang belum paham bisa langsung tanyakan ke ibu. Sekarang lanjut, di sini ada ayo berlatih. Nah, di sini kan udah ada ya, udah ada beberapa benda. Di sini ada penghapus, ada ballpoint, ada pensil, ada permen, lalu ada jari. Nah, di sini sudah ada penggarisnya, di sini sudah diukur. Nanti kalian tinggal catat hasil pengukurannya saja. Di sini kan sudah ada keterangannya, panjang penghapus kira-kira berapa sentimeter. Kalian nanti lihat gambarnya. Gambar di sampingnya ini ada berapa. Ini menunjukkan angka berapa. Kalau begini dibulatkannya ke angka yang sesudahnya atau sebelumnya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Nanti kalian tulis di sininya di bagian sebelah kanannya. Kalian tulis hasil pengukurannya, hasil taksiran kalian itu panjang dari benda-benda ini ada berapa. Kira-kira berapa senti, kalian tulis di sebelah sininya ya. Kita lanjut. Ayo bernyanyi. Di sini ada, di sekolah Ino dapat menyelesaikan ujian yang diberikan ibu guru dengan baik. Ino merasa senang saat pulang sekolah. Di tengah jalan, Ino melihat burung kutilang di atas pohon. Ino langsung bernyanyi. Ayo ikut menyanyikan lagu burung kutilang. Nah, sekarang kita bersama-sama ya nyanyi lagu burung kutilang.
di pucuk pohon cempaka. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tajammu jamu mengangguk-angguk sambil berseru trililililililili, sambil berlompat-lompatan. Barunya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru trililililililili. Nah, tadi udah nyanyi bareng-bareng ya. Kita sekarang yang ayo tampilkan kita lewati saja. Nah, di sini kecakapan hidup, nanti kalian berikan tanda centang jika kamu telah melakukan kegiatannya ya. Jika kamu sudah melakukan kegiatan ini, nanti kalian beri tanda centang. Jika belum melakukan, berarti yang dicentang itu yang tidak melakukannya ya. Lalu di sini ada kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tuamu, ukurlah beberapa benda di rumahmu. Mintalah orang tuamu mengawasi saat mengukur benda. Mintalah pendapat orang tuamu tentang cara mengukur benda yang kamu jelaskan. Jika masih belum benar, mintalah orang tuamu memberikan contoh. Nah, nanti tadi kan ada tugas yang dari ibu yang untuk mengukur ya. Nanti kalian minta pada saat mengukur kalian harus meminta bantuan dari orang tua ya. Lalu yang ini yang refleksi. Nah, ini juga ada beberapa pernyataan ya. Nah, berilah tanda centang yang sesuai dengan kamu. Jika kamu sudah melakukannya, sudah dapat melakukannya, berarti kamu langsung tanda centang. Jika belum, disilang dulu ya. Lalu di sini ada terakhir itu ada rangkuman. Yang pertama itu ada kalimat permintaan tolong disampaikan untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Nah, syair atau lirik lagu biasa bisa dibacakan seperti mendeklamasikan puisi. Nah, jadi lirik lagu juga bisa dibacakan dengan mendeklamasikan puisi. Jadi dengan gerakan dan diiringi dengan lagu. Nah, satuan panjang meter bisa diubah menjadi sentimeter. Nah, kemarin juga sudah Ibu lihat ya pekerjaan kalian yang mengubah satuan dari meter ke sentimeter. Nah, alhamdulillah nilai-nilai kalian sudah bagus-bagus semuanya. Lalu ada panjang sebuah benda dapat ditaksir menggunakan satuan ukuran baku. Satuan ukuran baku itu ada sentimeter, meter, kilometer, dan lain-lain. Masih banyak ya yang di tangga satuan panjang itu kalian harus hafal ya. Lalu di sini ada bahan alam dan buatan dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Gerakan berdiri dengan satu kaki melatih keseimbangan badan. Berdoa kepada Tuhan menunjukkan perilaku sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Berdoa merupakan ajaran agama kita juga ya. Jadi hal tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tidak membeda-bedakan jenis kelamin merupakan sikap sesuai dengan sila kedua Pancasila. Adil terhadap semua orang. Lalu di sini ada kamus mini. Nanti kalian bisa lihat saja di sini ada yang bekerja sama, ada yang bermain basket, dan ada yang menolong. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Nah, tugas hari ini yaitu kalian menaksir panjang benda-benda di sini. Yang ayo berlatih. Lalu yang ini ayo lakukan, centang mana jawaban yang benarnya. Lalu yang ini juga yang pengamalan sila ketiga Pancasila. Lalu yang teka-teki silang ini, cari kata-kata yang berhubungan dengan ujian. Kalau yang ini tadi sudah kita bahas bersama-sama. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Nah, kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Sekian. Tetap semangat belajarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.